Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadere ngapunten Gus, derek tanglet. Pada saat kita melakukan dzikir sirul asror, apakah ada tanda-tanda bahwa rasa kita berjumpa dengan Allah yang sebenarnya? Yang kedua, apakah dzikir sirul asror itu sama dengan wukuf qalbi? Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda untuk bertemu Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, bini sepuh, sewilayah Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi, Desa Sepande, jamaah ingkang rawuh, wabil khusus semua pengurus yang ada di wilayah Sidoarjo, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ingersani Allah, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan anugerah yang berupa dikumpulkan kita dalam majelis ta'lim khusus membahas tentang masalah kerohanian atau dinut tauhid, yang malam hari ini kita akan membahas selentang-selenting sing ono njaba. Benarkah Rasulullah dulu itu memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah, memuja, memuji terhadap beliau? Ini nanti kita akan jawab di dalam surah Ali Imran ayat 79. Sebab ada yang mengatakan hormatilah, muliakanlah dzurriyyah Rasul. Dengan begitu kau nanti akan diberikan syafaat oleh kanjeng Nabi. Saya tidak membahas dzurriyyah, tapi saya membahas langsung terhadap Rasulullah. Betulkah Rasulullah pernah menyatakan kita sebagai umat untuk memuja, memuji, bahkan menyembah padanya? Nanti dijawab surat Ali Imran ayat 79. Dan ayat ini akan didukung dalam surah Az-Zumar ayat 44 terkait syafaat. Monggo dipirsani terlebih dulu surat Ali Imran 79, tapi sebagai dasar ayat ini, materi ini di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir Rasulullah mengatakan innama ana basyarum mithlukum. Aku, kata Rasul, sama dengan kamu, jadi makhluk manusia
unsur basariah manusiawiyah. Artinya sifati makhluk semuanya itu la haula wala quwata. Bondiku sebagai dasar. Kalau kita manusia sifatnya tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun atau memiliki apapun. Kekuatan apapun gak ada. Jikalau kelihatan ada, iku sumbernya illa billah. Wa Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Niki sebagai pondasi dasar untuk membahas surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Makana libasyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Makana ora pantes, ora ono. Iku libasarin maring manusia. Opo ayyutiyahu yento nekaake hu ing basyar sapa Allahu Gusti Allah nekaake apa alkitaba ing kitab. Berarti maksudnya kitab niki wahyu, ajaran untuk mengenal Allah. Wal hukmah lan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu pendukung di dalam kerohaniah sampeyan melewati beberapa alam di dalam alam mukasyafah. Wan nubuwata lan status kenabian atau kerasulan. Tsumma yakula mongko nuli ngucap sapa basyar linnasi maring menungso. Ngucap apa? Kunu ibadalli, sembahlah aku. Tidak mungkin bagi seorang nabi dan rasul atau seseorang yang diberikan Allah wahyu iku mengatakan sembahlah aku. Bahasa ibadalli nyembah sira li ing ingsun iki bisa terjadi muja muji. Jadi nyembah di sini dipandang dari sisi hukum hakikat bisa pujaan, pujian terhadapnya. Contoh, kok umpama nggak ono rasul iku yang menyampaikan, tersesat kita. Contoh, berarti nyawang makhluknya. Kok umpama gak ono nabi yang membawa wahyu iku, pasti kita tidak akan dapat hidayah. Nyawang makhluk. Pujaan yang seperti ini Bapak Ibu bisa terseret dalam arti penyembahan. Padahal banyak manusia yang tidak menyadari siapa indahu. Indahu itu bisa jadi amamahum, bisa jadi waro'ahum, bisa jadi shimaluhum, bisa jadi njaba jeruk kiwa tengen lan sak piturute iku ana sapa. Iki yang banyak hati manusia tidak menyadari.
Kan tadi sudah dikatakan manusia siapapun itu sifatnya tidak punya apa-apa. Oleh karena ada Allahnya di dalam diri, tidak di luar diri, di kiri, kanan, di depan, atas, di belakang, karena adanya Allah itulah seakan-akan makhluk itu bisa memberikan satu petunjuk. Seakan-akan. Padahal aslinya datangnya semua petunjuk dari Allah. Kunu ibadalli, janganlah kau memuja aku. Ini Rasulullah nih. Nabi dan Rasul siapapun berkata seperti ini yang disesuaikan dengan apa isi Alkitab wahyu yang Allah berikan. Ini biar didengar oleh mereka-mereka baik yang merasa jadi keturunan atau bukan keturunan Rasulullah, cek gak kebulet tentang niki. Biar didengar oleh mereka yang memang betul-betul secara nasab ada duriyah atau tidak. Biar didengar, cek gak berbangga diri dengan hal ini, sebab ini akan bisa mengikat terhadap hatinya untuk tidak bisa sampai pada Allah. Jangankan yang tidak ada nasab, yang ada nasab itu pun gak boleh. Takabur akhirnya nanti jadinya karena nasab. Mintanya disembah, dipuja, dipuji, dihormati, dan lain sebagainya. Saya tidak bicara itu, Pak. Saya bicara langsung Rasulullah ini. Rasulullah nggak pernah gitu itu. Berarti kalau di dalam Al-Quran sudah menyatakan tentang hal ini, maka yakin hadis pun tidak ada. Nggak berani hadis bercerita yang berlawanan dengan Al-Quran, apalagi ijma' qiyas hasil dari ijtihadul ulama, nggak berani. Sebab Al-Quran itu adalah sumber hukum yang paling atas bagi umat Islam. Oleh karena banyak umat manusia tidak mengerti dari sisi tauhid, tidak mengerti dari sisi Al-Quranul Qadim, inilah akhirnya yang namanya tafsir ini bisa diakal-akali. Urusan terima gak terima nggih mboten urusan kula. Nyun sewu, ada yang gak terima, monggo mboten apa-apa, mboten kula salahne, iku hak jenengan. Wong tugas saya itu illa mubasysyiraw wa nadhiron, genahno apa sak temene ayat per ayat. Urusan jenengan iki menolak atau tidak bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Wong saya tidak cari pengikut, enggak cari murid. Tugasku hanya menyampaikan saja. Itu Pak. Di sini enggak ada guru, enggak ada murid. Kita itu sama. Kita dengarkan, kita faham, kita angen-angen apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan dari Allah. Sifate dzalli min dunillahi kang sakliyane urip, sakliyane Allah sasareat. Janganlah kau menyembah padaku sebab ku iki min dunillah. Aku bukan Allah. Ngaten niki. Janganlah kau menyembah fisik, janganlah kau menyembah makhluk. Tapi apa? Walakin kunu. Lan tetapi ini podono
sira kabeh umat rabbaniyina nyembah ing sapa sing tak sembah. Berarti Gusti ngoten lho maksudnya. Jadi enggak pernah Rasulullah itu menyuruh umatnya pada saat itu untuk menyembah beliaunya, tetapi justru memerintahkan kita untuk menyembah siapa yang beliau sembah. Rabbaniyina, ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis niki hujah hukum yang membantah dari selama ini kita dengarkan kita disuruh untuk memuja, memuji kepada makhluk. Yun sewu Pak. Saya sering mengatakan terhadap saudara-saudara saya terutama yang sudah masuk di dalam thariqah. Panjenengan kholwat, panjenengan khususiyah, panjenengan suluk, tujuannya adalah untuk wusul pada Allah. Di situ ada memang tata cara robitoh, penghadapan. Ya. Ada penghadapan tata cara. Iki bisa dikatakan tawajuh. Jenengan memaknani tawajuh robitoh dari sisi mana terserah. Kalau sisi syariat ya makhluk nang makhluk. Berarti santri nang guru. Jamaah nang mursid. Mangkane disuruh ndelok foto ning ngarepe. Nyun sewu nggih. Kula bisa mengatakan ini kula nggih sering lakukan. Loh ngoten lho, kula nek mboten nglakoni gak mungkin aku gelem cerita. Jadi memang saya didoktrin untuk ketika berobitoh tawajuh itu terhadap guru makhluk. Dengan alasan kamu nanti akan bisa sampai Kanjeng Nabi, sampai kepada Allah lewat aku. Sebab iki teko aku. Aku ndukur sampai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai Rasulullah, sampai Allah. Ngoten. Tapi mboten saged. Puluhan tahun Pak, ngoten niku Pak. Akhirnya saya sebagai manusia mikir, apa letak kesalahan saya di mana? Ketika bertawajuh, ketika berobitoh ini letak saya kemana salahnya? Kok rasambung-sambung? Katanya Allah dekat. Lah kok suwi? Ngeten iki kula mikir, Pak. Sampeyan sebagai jamaah kudu ngono, kudu cerdas. Kudu mikir. Kok suwe ya? Jare Gusti Allah widek. Bahkan lebih dekat dari urat nadi. Kok suwe? Shallu ala Nabi Muhammad. Yes. Pak, memang itu proses kita. Ampun disalahke. Diproses Allah lewat nyunsep dulu. Apa ya bahasa Indonesia ini nyunsep ya Pak. Kejelungup dulu. Laksana seperti orang mencari satu tempat alamat tujuan belum pernah ke situ, kesasar-sasar. Ini loh bahasanya. Kesasar ke makhluk A, ke makhluk B. Sampak-sampak jangankan kita Pak. Langsung baginda, kakeknya baginda Rasul, yaitu Nabiullah Ibrahim, tolong dibuka dalam surat Al-An'am. Ayat 77-78. Bagaimana beliau itu? Ketika saat menemukan yang namanya Al-Qamara, beliau katakan, "Hadza Rabbi, iki Tuhanku." Karena apa? Malam hari namanya komar atau bulan itu mengeluarkan
sinar heran, wah ya iki pangeranku. Artinya sudah biasa sebagai proses kita kalau kita memuja pada selain Allah dulu. Apakah guru kita, mursyid kita, dukuri mursyid, dukuri sampai bahkan Kanjeng Nabi. Iki biasa. Tapi ketika saat bulan itu tenggelam, datanglah waktu siang, beliau Kanjeng Nabi Ibrahim diberi petunjuk, duduk iku pangeran. Akhirnya ketemu matahari. Hadza Rabbi, yakin aku, ya iki pangeranku mergae luwih terang. Ketika matahari hurubus syamsi, mendelep atau tenggelam, surup, beliau dapat hidayah Allah. Duduk iku pangeranku. Wis. Jikalau aku tidak diberi Allah petunjuk, aku tersesat. Memuja, memuji, menyembah terhadap Tuhan yang bukan Tuhan. Niki Nabi Ibrahim. Ini Quran loh Pak, kisahnya gitu. Tapi pada akhirnya ketemu kebenaran itu ketika saat masuk di dalam Al-An'am 79. Ini wajah tuaj, ya sudah. Sebab ditutup ayatnya itu dengan kalimah wama ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wama ana minal musyrikin. Aku sudah bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah dengan bulan dan matahari. Jenengan kali kula ada proses hati ini muja, muji, bahkan nyembah terhadap makhluk. Wis. Biar sudah terputus di zaman inilah penyembahan terhadap makhluk, maka lewat surat Ali Imran ayat 79 Allah bersabda, Kunu robbaniyina, sembahlah sopo sing tak sembah. Wis. Dalam Al-Kahfi Rasulullah mengatakan yang disebut sopo sing tak sembah adalah Rabbukum. Rabbukum ilahun wahid. Tuhan yang maha yaiku urip. Baik di dalam dan di luar kita. Makanya saya sering mengatakan ini loh Pak wujudnya Pak. Wis sampean ngen-ngen dhewe lho ya. Sing jelas sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut. Nanti kalau jenengan wis iso nyebut, maka nyatalah wujud dohiri Allah. Endi? Jenengan kabeh. Baru nyebut. Niki wonten lebet ya. Niku napa jajan napa niku? Kucur. Mriki nek ngarani kucur ya. Oke. Si amit setunggal. Setunggal. Mboten kula tedha mboten. Nggih, pun nggih, matur suwun nggih. Sebelum ibu-ibu ndamel kucur. Sebelum lo ya. Belum ada wujudnya kucur. Sebutan kucur itu mboten enten. Mboten enten. Saya ulangi lagi, sebelum wujudnya kucur yang dibahas ibu, yang nanti yang dibikin ibu, iku wujud kucur, enggak ada sebutan kucur. Katakanlah piring-piring kata, isinya pokoknya kucur gak ono. Gak mungkin jenengan nyebut kucur.
Tapi ketika saat wujude kucur wis nyoto secara dohir, dintaktung kucur. Aku takon sing jenengna kucur sapa? Bingung toh jenengan? Jawabane cara gampangane wis mbah-mbah biyen. Lah ngoten ka? Iku jenengan tiru-tiru. Sing jenengna Allah sapa? Kalau ini kadang-kadang mikir ngeten, Pak. Kalau niki ndelok menungso kebanyakan rada bingungno. Nyebut jenenge pangeran tapi ora arti wujude pengen. Aku lah ya rada ngelu toh ngene. Estu. Dan ini memang harus dibahas, Pak. Biar kita umat manusia itu mengenal Tuhan kita ilahun wahid, itu tidak hanya nama. Yun sewu, siapapun kita, apapun status kita, manakala kenalnya terhadap Tuhan itu hanya sebatas nama, jangan harap jenengan kali kula saged ngalahno nafsu. Ora iso. Boten saged. Sebab sing bisa mengalahkan hawa nafsu cuman Allah tak. Allah saja. Saya ulang, Kanjeng Nabi sampun dawuh, walakin kunu robbaniyina. Sembahlah siapa yang ku sembah. Ono oning atimu iku sesembah menyang sopo sing tak sembah. Maksudnya robbaniyina adalah bahasa umat Islam Allah subhanahu iki. Bima sebab opo kuntum kang ono sira kabeh iku tu'allimuna padha mulang sira kabeh jelasake sira kabeh Rasul alkitaba ing isine kitab. Gak mungkin, Pak, Rasulullah iku keluar dari maksud wahyu. Mboten keluar, mboten mungkin. Mboten mungkin Rasulullah itu ngajak umate untuk nyembah menyang awake. Sebab isine wahyu setiap nabi dan rasul itu adalah anikbudullaha wajtanibut tauhid. Mengarahkan, mengajak atau memberitahukan terhadap hamba umatnya masing-masing untuk hanya menyembah kepada ilahun wahid, tidak menyembah pada dirinya. Di sini wahyu semuanya kitab itu di situ. Wabimalan kelawan sebab opo kuntum kang ono sira kabeh iku tadarusun wis padha belajar. Berarti piye? Jenengan kali kula sudah diberitahu oleh Allah lewat belajar niki bahwasanya tidak boleh menyembah makhluk, disuruh menyembah robbaniyina, mpun diulangi maneh. Cetha nggih? Jenengan yang berobitoh, kita yang berobitoh yang asalnya terhadap makhluk, tolong pegaten. Pegatono kuwi. Atimu pegatono sangka dene makhluk yang tadinya kita beriman terhadapnya, gantilah kuwi nikah pada Allah. Bahasa kasar ya. Nikah iku ketemu laki. Nek sapi lah. Padahal bahasa Arab lho Pak niku. Laki ini bahasa Arab, ketemu. Tapi Anda tidak akan bisa nikah, tidak bisa laki datang Allah. Kasare rek laki rek. Ketemu Allah manakala jenengan terlebih dulu boten misah atimu dengan selain Allah. Wis. Niki kuncinya. Nafi isbat. Makanya mengapa
saya sering katakan tentang masalah syahadat, tentang masalah bersaksi. Nafi isbat. Niki maksudnya sirul, fungsinya sirul asrar ada di situ. Nafikanlah, bersihkanlah apa yang ada di dalam hatimu yang berbentuk ilahun. Asyhadu alla ilaha, yang bukan Allah, yang bukan Tuhan yang sebenarnya alias makhluk di dalam hatimu, bersihkan. Setelah ini bersih dalam hati jenengan, setelah jenengan megat, enggak ada iman terhadap makhluk, maka isbatkanlah ilallah, maksudnya urip. Contoh, kula ngombe tuya. Kula ngombe kok seger. Ati sampean ojo beriman airi, berimano urip sing ngelimputi lho niki lho. Cetha nggih. Wis enak nek basa Jawa iki. Tapi protes sing luar Gini lho dulur. Laksana saya itu minum air karena saya haus. Ketika saya minum yang namanya asyhadu alla ilaha illallah itu, hatiku tidak beriman seger datangnya itu dari makhluk berupa air. Tapi hatiku beriman pada wujudnya Allah sing nguasai Kalau Anda sudah sampai pada nyatane wujud batine Allah, maka Anda nanti akan tahu wujud dohiri Allah. Terusno dhewe kok. Durung ana sing wani ngungkap endi wujud dohire Allah. Wis iki wis wayahe dulur. Satu sisi tadi bisa saya katakan air itu adalah makhluk. Tidak jauh berbeda dengan manusia tadi. Enggak boleh kita itu menyembah terhadap Nyai Mujo. Dirinya enggak boleh. Di satu sisi. Mengapa tidak boleh? Karena kita belum tahu wujud batinnya Allah. Wujud nyata batinnya Allah. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Kita akan tahu wujud batine Allah kita lewat air dulu. Ngaten. Kita akan kenal Allah lewat Rasul. Iki proses wasilun ngoten memang kaitan. Tapi nanti kalau sudah sampai pada Allah sesungguhnya wujud batini, sampai ke akhirnya ini. Akhirnya, iya. Nek diangen-angen, aku mendapatkan hidayah sebab teko Kanjeng Nabi. Lah ngeten nggih. Tapi kalau sudah sampai ketemu Allah wujud batini, guyu sampean. Guyune ya napa? Walah, tibake kabeh Gusti Allah. Walah, ternyata semua itu Allah. Wis terusno dhewe niku. Terusno dhewe. Bapak Ibu, tolong ojo disalahke saudara-saudara kita yang sementara ini bertawajuh masih terhadap makhluk, ojo disalahke. Karena proses beliau-beliau belum mengenal tentang dinut tauhid sampai pengenalan terhadap wujud batinnya Allah iku kados pundi.
seperti apa. Karena kita dulu nggih tersesat-sesat. Nyunsep. Itu tadi bahasane kesasar. Dan ini proses sunatullah terhadap jenengan kali kula. Sehingga enggak ada ceritane ketika saat bayi lahir langsung ngadeg melawayu. Ora enek. Tidak ada. Harus ada proses melumah, miring, mengkurep, ya dah? Terus lenggah, terus berangkang, ngesot, baru berdiri. Berdiri pun tidak langsung lari. Tidak bisa. Inilah pengajaran Allah bagi kita ruhaniyah, manakala ingin bertemu Allah prosesnya memang seperti ini. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Soro dulu. Enggak apa-apa. Cuman enggak ada salahnya malam hari ini kita clearkan sesembahan pujaan pujian kita kemana aslinya. Syukur didengar, syukur ya enggak. Syukur didengar terus dibuang, monggo. Mboten napa-napa. Oleh dibuang sebab kita tidak paham, akhirnya dianggap itu enggak bener, mboten napa-napa. Nek jenengan mboten purun nedha, padahal iki tedanan sate gule, ya tak tedoni dhewe ambek kanca. Mergae kanca-kanca gak duwe penyakit darah tinggi. Sing gak wani mangan sate lah sing darah tinggi ya. Makanya ndak besaran takok kresek, sapi apa wedhus? Wedhus, balekno. Jangan pernah kau salahkan daging kambingnya. Kau harus evaluasi. Ada apa kau menolak? Ternyata ada penyakit. Mestinya penyakit disembuhno dulu, rapopo. Tidak apa-apa nanti. Jane Pak nggih. Sing boten angsal niku kakean niku lho. Lah 20 sunduk dipangan didik ungkeri dhewe. Ora tolah-toleh anak bojo. Ya niku persoalane. Ya. 20 nek sampean bagi keluarga 5 mboten salah. 20 dinteno. Pun Pak kula nate tesis atau memang praktek nih. Kula niki ndase wedhus sak sikile garwa kula wis ojo melok mangan. Coba tak pangani apa. Ya Allah Pak, gak tangi-tangi ngelau. Lho nggih. Dadi kula entekno sanalika ndase sikil papat iki tak entekno. Mboten ndas tok, ditambahi gulu. Nggih. Ana gulune titik. Lho ngoten niku. Ya Allah. Berarti maksud jangan israf. Jangan berlebih. Kula wau tesis ya, Pak. Tesis pembuktian. Ternyata nggih. Mangkane nek beleh wedhus ngundango tangga, ngundango kanca. Wedhuse kejat-kejat kajenge sampean dol gak nutut, beleh wae. Wis ngundang tangga, ngundang. Yen tandane wong mleki ngono. Gak beleh wedhus nek gak wedhuse kejat. Ana Pak cerita wong saking melekine pitike kuwatah mboten purun beleh. Eman. Tapi dibeleh-beleh nek ketubruk sepeda motor. Lah urip sepisan lho. Nyapa jenengan iku disoro-sorono, penak dipangan. Gak lali yang nglumpuk akeh sampean mati yo gak dikok. Lah ngoten lho Pak. Wis nikmati apa yang Allah berikan tapi jangan berlebihan. Ngoten lho karepe. Wis. Mengapa Rasulullah
membawa wahyu dari Allah yang menyatakan gak boleh nyembah, gak boleh muja-muji terhadap beliau. Dijawab dalam beberapa surat yang menurut saya itu saya gali itu ketemu sekitar 6 surat yang mengatakan malakum dzarraw wala naf'an. Artinya bahwasanya makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Aslinya, lah ngeten lho. Air ini jikalau tidak dapat syafaat pertolongan dari Allah, tidak dilimputi Allah, air itu tidak bisa menyegarkan dan menghilangkan rasa haus. Wis gampangane ngomong gitu. Rasulullah pun juga begitu. Jikalau tidak dilimputi Allah di dalam dan di luar diri beliau, beliau enggak akan bisa memberikan petunjuk atau tidak akan pernah bisa memberikan syafaat. Aslinya yang memberikan semua petunjuk atau syafaat itu dari Allah. Az-Zumar ayat 44, monggo ditingali. Kul ngucapo sira Muhammad, rupane ucapan pundi Pak? Katakan Muhammad. Mana yang dikatakan? Rupane yang dikatakan lillahi ku tetep kedue Allah. Niki khobar namanya khobar muqaddam. Lah mubtada muakhir mboten napa-napa. Nek di dalam ndek-ndekan ilmu nahwu, contoh jurumiyah atau akidatul awam, mubtada kudu ono ngarep. Ngoten. Rapopo kalau miturut Alfiyah Ibnu Malik diwalik rapopo. Napa kok diwalik gak apa-apa? Cek gak gosong wae tahu Bu sampean walik ngoten. Lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafaatu utawi syafaat pertolongan. Jami'an mutlak lawan semua sekabehane. Muhammad iki Allah dawuh. Nggih Gusti. Omongno Muhammad nang umatmu. Nggih napa sing kula omong, apa yang saya katakan. Bahwasanya syafaat semuanya itu milik Allah. Wis jelas Pak nggih? Wis clear sampean. Artine iman sampean ruhaniyah ati sampean ojo iman nang makhluk. Walaupun koyoke makhluk. Iman sampean harus terhadap ilahun wahid yang menguasai diri kanjeng Nabi. Ngoten lho. Bukan makhluk. Lah kok ono oknum yang ngaku duriyahnya, entah duriyahnya betul atau tidak, wallahu a'lam. Kita enggak bahas itu. Enggak bahas pengakuan apa betul. Walaupun betul, walaupun itu duriyah nasab Rasul, disalahkan apabila mengatakan hormatilah ya keturunan-keturunan Kanjeng Nabi iki biar kamu dapat syafaat. Tabrakan sampai ayat ini, Pak. Aku yakin hadis pun tidak ada. Hadis pun tidak ada. Mungkin oleh karena salah faham itulah akhirnya mengatakan itu. Wis dimaklumi mawon nggih, dimaklumi. Sebab wong sing wuta mlaku nang embong ketabrak cagak iku ojo disalahno. Maklumono karena memang enggak tahu di depan ada cagak. Ya jenengane sing gak wuta iku duwe toleransi. Pak ning ngarep sampeyan ana cakal leneng listrik. Bila perlu sampean moro, sampean tuntun, sampean inggirno. Mumpun dijarne mesake. Tapi kadang-kadang kebanyakan iku malah enggak gelem nrimo. Undi sono cagak. Tapi nek wis kejentok mak prek
baru sadar. Oh iya no jaga. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lahu iku tetep kedue Allah apa mulkus samawati wal ardi utawi sang pemilik langit lan bumi, summa ilaihi turja'un. Semua itu dikembalikan padanya. Artinya manusia tidak punya hak memiliki apapun. Dan tidak punya hak merasa bisa apapun. Iki tauhidnya loh Pak ya. Saya mengambil dari tauhidnya. Dari hakikatnya sisi hati ruhaniah jenengan. Memang kayaknya secara dohiriyah kita memiliki ini itu. Kayaknya. Makanya tinggal memandang kita dari kacamata dohir, syariat, apa kacamata batin hakikat. Tapi mengapa harus didatangkan pelajaran kacamata batin supaya jenengan iki tahu asal muasal. Aslinya biar tahu. Walaupun syafaat itu datangnya koyoke secara kacamata dohir kasab ini dari Rasulullah Muhammad makhluk atau dari air. Tapi ruhaniah jenengan tidak boleh beriman pada makhluk. Iman sampean wajib mengatakan pertolongan itu semua datangnya dari Allah. Dikuatkan lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berkata, innaka sak temene sira Muhammad. Gusti Allah dawuh dewi. Wis gak ngongkon Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah dewi. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi tidak bisa memberikan petunjuk. Ikulah tadi ora bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta sekalipun kau nyintai sira ing man. Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang yang kau cintai. Anak dan kita kan ada Pak ya. Apalagi yang dekat aja nggak bisa, apalagi yang jauh. Ojo kemelitin jenengan. Waduh. Atas dasar ada makalah. Hormatilah aku, sembahan aku, pujalah aku, ramuten aku. Sebab aku itu adalah dzurriyyah Rasul. Jikalau enggak, kau tidak akan dapat syafaat. Nyun sewu, Gus, nyun sewu dulur. Kanjeng Nabi ku lho, gak iso ngkei petunjuk sing keluargane sing idek. Kok iso ado-ado kok moro. Nah, aneh to niki. Ayo sing cerdas jenengan kali kula sebagai pribumi sing cerdas. Idek ae gak iso apa maneh sing adoh. Lah terus sinten? Siapa yang memberikan petunjuk itu sebenarnya? Walakinnallaha lan tetapine yaiku Allah yahdi kang paring hidayah petunjuk sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Lah iki. Lah di dalam Islam itu enggak mengenal kasta, Pak. Ya. Enggak mengenal kasta secara tauhid lho ya. Ngersane Allah sama. Kita itu sama, enggak ada kasta. Kiai kudu dilungguhan ndukur, ngene iki kliru. Tak elengno sampean. Tapi sampean kan punya pertimbangan, wonge endek, nek ana nisor gak ketok lah ngono ah sampean. Wis dalan ndukur ae, nek niat sampean ngono ra apa-apa.
Monggo terus, tapi nek niat sampai niku karena pujaan, penghormatan, pol klirune. Wis. Terang-terangan mawon. Kula malah resiko Pak ning ati kula Pak. Sungguh resiko. Lho ngene gateli ngene iki ya. Resiko yoan. Lho estu lebih berat saya Pak. Lebih berat saya. Mangane kadang-kadang nek pantes kula niki malah penak gak kelamben sarungan tok berangkat ngaji. Lho estu. Biar di hatiku nyun sewu gampang oleh merangi lho iso uga lho ngene iki iso mlebu nang ati rumangsa wong sing luwih apik katimbang wong apa bedane ambek iblis ini mohon maaf lho kalau sama ngomong gua teli mang lho ya estu lho ya mboten ngilokne sampean bentak nafsu yang selalu ngintimidasi saya Pak. Estu. Bon, kita lanjut. Kalau bukan Rasulullah Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, terus siapa? Ilahukum ilahu wahid, itulah hidup nyatane yang melimputi beliau Kanjeng Nabi. Tinggal persoalannya sumber hidayah petunjuk itu Anda memandang dari makhluk apa dari Allah, terserah. Nek jenengan mandang dari makhluk, jenengan mujo nang makhluk monggo kersa. Son, ojo kakan cocot kamu. Aku nyembah makhluk, urusannya apa? Neraka kok tak lebonan dhewe. Bantai ngoten. Nggih pun monggo. Iku hakmu, mboten napa-napa. Saya cuman ngeluruskan, Pak. Kebenaran wahyu Allah itu dari Al-Quranul Qadim. Al-Quran sebelum wahyu kitab Taurat, Jabur, Injil, Quran turun itu sudah ada. Tapi ketika Jabur itu mau direkayasa oleh orang-orang lain atas keasliannya muncul kitab lain, Taurat. Taurat ya juga begitu, muncul mana? Ada yang mengolah atak-atik supaya menyembah terhadap makhluk. Pujaan sampai terhadap makhluk. Muncul Al-Quran. Al-Quran ya diotak-atik mana? Ada tangan-tangan setan. Mohon maaf. Buka dalam surat Ibrahim ayat 3. Yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika hum fi dhalalim ba'id. Ya udah. Biar clear asline dituduhno yaiku Al-Qur'anul Qadim. Iki tauhid. Urusan gak percaya, urusan percaya dudu urusanku, Bos. Urusan hatimu dewe-dewe. Saya tidak cari pengikut, tidak cari murid. Tugasku hanya menyampaikan saja. Nyun sewu. Sok bulan ngarep. Gus wis kaji. Lu kan sewenang. Lu nggih. Sumpah sewenang, Pak. Seneng banget. Kula nggih saged istirahat. Ngeten iki saged guyon kali yuga. Nek yuga pun guyon ambek. Ngerti ya. Jadi kula biasane manten uga karo sawunti gugah ngeten tak jawe. Kok sik gak tani sakno kula. Yes. Tinggal rokokan sampak bales wi atutut subuh sakno Pak nyonya awani petopes nang pawon resik wong wedok orang perempuan iku istri kita Pak koyo nyambut gawe enteng tapi wonten Bu nggih sampai sore omane sing duwe bayi ya ta estu
enak kesel tuh bayi ini nangis ditetei. Kadang-kadang bayi ini wis ngelengger. Bapak sing mana istilahnya ibu. Sorok. Kita wong lanang kerja nang jopo iso nyantai. Bon. Bapak ibu hadirin. Kula lho malah kapan ya aku dipensiunkan. Singkulangan kursi tok. Kemarin itu ada dawuh ngeten. Muga-muga bener. Ngeten. Status saya laksana sumur marani timbo maring itu sumur keluar mendatangi timbo memberikan nanti timbo ini pemah Mandario 2025 Engko timbo ini sing melaku golek iso perlune golek akhiri ngenangen jadwale candi berarti disesuaikan pas jadwal candi berarti kesana mboten saya yang kesini nek dadi mesti ngono ya tinggal pengumumane mawon. Nek sinyal ada, tapi apakah sinyal itu betul-betul dinyatakan Allah? Nek dinyatakan, kula pulyono omah mboten kloyongan, ganti sing kloyongan panjen. Tapi saulan bisa. Tak sesuaino dengan jadwal rutinan daerah masing-masing. Pertanyaane berlaku enggak sok ngoten niku? Wis wallahu a'lam. Nek pancen nggih estu kula matur suwun sanget. Walaupun sing teko wong telu tetep tak jekno. Wong telu lho Pak ya. Tapi ya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Bon, mbuh ditingali mawon sakniki wis Oktober, November, Desember. Penak sampean yo. Wis gak repot-repot golek sound system. Hati panggah ning kono pancet. Bon. Kita lajengaken. Jikalau itu hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, Allah yang mana biar saya paham. Dialah yang Rasulullah katakan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha. Allah itu nama. Statusi nama, sing duwe nama wujude itu ahad, esa. Bukan esa itu yang kumaksud nama, tapi yang memiliki nama. Coro sifat bukan sifat, tapi yang disifati yang disebut mausuf. Lah inilah yang dalam ayat Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Tapi bisa Anda nyatakan dengan rasa fakot, dengan rasa haja. Sebab rasa itulah yang mempertemukan antara ruh dengan sejatine urip. Yang sejatinya urip itu di setiap apapun. Kalau menurut ayat, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in muhit. Melimputi atas segala hal, sesuatu apapun. Tanpa kecuali loh Pak ya. Tanpa kecuali. Istilah bahasa, jenengan bisa berdiri, itu karena, ya itu tadi. Yang esa tadi. Hati akan bisa sambung terhadap hidup, itu dengan rasa. Dengan iman itu. Makanya mengapa saya disuruh untuk gelar Sirul Asr itu ada di situ. Itu sebagai tali Allah faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, yang tali itu tidak boleh jenengan lepas. Jikalau betul-betul jenengan ingin terus gandengan rapet ambek Gusti Allah.
Wahum wahua lan khali utawi Allah iku a'lamu luwih ngudaneni luwih ngerti sapa Allah bil muhtadin kelawan pira-pira wong sing oleh petunjuk. Jadi Allah menghendaki hambanya mboten ngawur, Pak. Mboten ngawur Gusti Allah. Gusti Allah menghendaki hambanya untuk bisa sampai padanya dan beriman, yang memberikan petunjuk itu hanyalah Dia. Ini tidak semua hamba. Siapa hamba yang dimaksud, yang dikehendaki Allah? Yang di dalam Al-Quran Allah katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wong sing dipilih yaiku wong sing atine ikhlas. Siapa? Orang yang hatinya ikhlas, orang yang tidak merasa dirinya yang melakukan. Ini ikhlas. Amaliyah apapun jikalau tidak didasari dengan ikhlas seperti ini, perjumlan tak bergun. Percuma alias muspro, laksana jenengan mengukir di atas air. Ya udah, berarti ketolak. Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amaliyah apapun jikalau tidak dikei roh gak manfaat, koyok patung. Tapi iku akan bermanfaat bagi panjenengan dan sekitar panjenengan, anak putun jenengan. Wa arwahuha utawi piro-piro roy akmal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal. Kudu nekakno wujude ikhlas di dalam amal. Apa ikhlas iku diterjemahne? Ya kuwi wong tatkalane beramal, rasa sing muncul ning atine duduk dirinya yang bisa melakukan, tapi Allahnya, wong Islam, Tuhannya, wong umat manusia semuanya. Urip kuwi sing beraktivitas. Nikulah. Lah, wong sing atine, orang yang hatinya bisa sampai di zona itu hanyalah orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Dialah orang yang sudah mendengarkan ajaran tauhid, iman terus memahaminya, lalu fayattabi'una ahsanahu. Mereka itu melaksanakan. Berarti praktek nih isine ngaji. Boten ngaji tak lho Pak ya. Ngaji penting memangnya untuk membuka pintu kefahaman. Tapi lebih penting jenengan ngamal nek wis paham. Jikalau tidak, nggih nyun sewu, laksana sego gule sate Pak niki sego gule sate ambune sampean ya wis eruh. Dijarno ae. Rati pangan-pangan. Manfaat mboten? Mboten. Jenengan satu sisi umur sisa berapa tahun nggak tahu. Satu sisi sampean iki mengpingin ketemu Allah, tapi nek iki gak sampean dahar. Itu tadi nek sampean boten amalno, tidak melakukan kholwat, tidak melakukan zikir setiap saat dan waktu, jangan harap jenengan bisa ketemu Allah di dunia ini. Bahkan Rasulullah memberikan teladan, Pak. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah dawuh kanjeng Nabi Muhammad iku laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, contoh yang baik. Rupane contoh yang baik yang mana? Liman kana yarjullah. Hatimu harus ada rasa rindu ingin ketemu Allah. Dan iki hamba, hanya hamba yang dikehendakilah Pak, hamba yang ada dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah. Nanti kita akan membahas masalah dua hati seseorang, satu hati seseorang yang senangnya ketemu bokong semok tok.
isine bokong semok iku nyun sewu duniawiyah. Wis sugih sik kepingin sugih. Wis serba apa-apa ada, sik durung iso nrimo, sik kurang. Omset 1 bulan 1 miliar, sik kurang, enak bae nek 2 miliar. Dituruti Allah 2 miliar. Wis ketemu kuno enak bae nek 3. Makane Pak jenengan wong lanang kali kula sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, aja heran nek wis duwe bojo, duwe anak 3 4 enak bae duwe bojo maneh. Enak bae. Lah ngoten nggih? Wis, itulah manusia. Hati-hati. Bukan perkarane ikut dilarang, tetapi jangan sampai melampaui batas. Artinya karep apa sing muncul dalam hati sampean iku ojo diakoni karep jenengan. Niki lho sing kula maksud melampaui batas itu ada di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Liman kana yarjullah, di situ mana terhadap orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah rahmat. Hati yang ingin bertemu Allah hanyalah orang yang hatinya sudah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, otomatis akan ditanamkanlah rasa ingin jumpa datang Gusti Allah. Itu otomatis, Pak. Wis terus sampai lakukan kan zikir, akhirnya apel akhirat. Anda akan bisa masuk ke surga. Aneh tau iso lah gitu toh. Alam akhirat iku besok. Nah. Tolen titik. Apa tolen bahasa Indonesia itu? Tengoklah sedikit aja di dalam dohir ada siapa. Di dalam dunia itu ada apa? Ada akhirat, Pak. Di dalam diri Rasul jenengan ada siapa? Allah. Yaitu alam akhirat. Makanya bahasanya wal yaumal akhirah. Di situ ada hari, waktu, masa akhirat. Artinya Anda jikalau betul-betul menteladani Kanjeng Nabi hatimu, maka pasti kau akan bisa masuk alam akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Kembali lagi, dzikirlah. Sebab hanya dengan dzikir Anda akan bisa masuk alam akhirat. Dzikir yang bagaimana? Makanya kita kembali watawasau bil haq watawasau bis sabr, saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam kondisi ruhaniyahnya itu tawajuh terhadap makhluk pun pekatono hatimu terhadap makhluk. Nek jasad sama jasad ya ojo pegatan. Sing tak maksud ruhaniyahmu terhadap makhluk pegatono. Langsung sampai harus mutasil nang Allah. Sanat sambung langsung nang Allah. Allahnya di mana? Di mursyid jenengan. Allahnya di mana? Di dalam diri Anda. Lah bisanya Anda langsung mutasil, sanatmu ikut sambung langsung nang Allah yang disebut sebagai hablum minallah. Habl iki tali, langsung tali nang Allah, mboten kathik nang makhluk-makhluk. Aku yakin cepat Anda ketika khususiyah, ketika usul nang Allah, itu pasti. Sama dengan gini. Niki mic, Pak. Hablum minallah itu laksana mic dengan mixer. Ya. Wis tulung dulur jeke niki sampai cepno tembok. Lah gak iso muni. Saleni gak metu urip. Karena tembok gak duweni sifat hidup. Mixer lah sing duweni sifat hidup baru muncul. Paham ya? Sama.
Habel sampean iku nek langsung nang Allah, sebab hanya Allah lah yang mempunyai sifat hayat, pasti sampean gak katik suwe sampean iku bisa usul menyang Allah. Cuman dalan wusul iki lho Pak, sing langsung iki sanate ora patek dibahas. Sing dibahas tentang sanat hablum minallah, sambung iku leren mencolot-mencolot. Nang A nang B, B nang C, C nang D sampai Z. Entek setrume wis. Sak tutuk. Langsung mawon. Makanya saya ditanya, saudara-saudara saya yang ada yang lewat WA karena mendengarkan YouTube, tekok masalah sanat Pak, habl, tawajuh, kemana? Tak jawab langsung, nang Allah kesuwen kuwi. Nek sampai nang makhluk kesuwen. Dan itu pun tidak menjamin Anda bisa sampai pada Allah. Siapa manusia yang bisa menjamin? Gak ada. Kan Quran ini wis jawab kok. Syafaat itu bukan milikku kata Rasul, tapi milik Allah. Lewat pernyataan tadi surat Az-Zumar ayat 44 itu. Rasulullah yang mengatakan, yang disuruh Allah. Ini Al-Qasas, masalah hidayah, petunjuk bukan dari Muhammad tapi dari Allah. Yang Allah itu ada dalam diri Muhammad. Ngoten lho Pak. Nek cara fisik jasad ya aja pedhot. Gen aja pedhot, gen jasad. Ruhaniyah wis kaya ruhaniyah Rasulullah, langsung sambung nang Allah. Saiki mixer channelnya kathah. Jeke nyun sewu. Misalnya channel situk ya, tapi dikai in banyak. Jack masih 10, lebokno sak channel. Muni ngapain Pak? Channel siji, 1. Tapi sak channel iku diweni print in 10, Jack 10 ncepno kabeh, ya tetep muni. Sama. Masih Rasulullah, para rasul, terus umat-umati, channel ngencepno jack, memancapkan jack sama, langsung ke urip. Langsung Pak. Ini tergantung jenengan. Melok nanggone jack-jacke iku mang channel apa? Nang tembok. Sak kersa sampean. Lho kula lho enggak nglarang sampean iki, gak nyalahno. Oh tak encepno nang cendela. Ya silakan. Mergae kula wis dilokno ae. Son cocotmu ojo ngelokno aku. Urusan aku tak encepno nang tembok. Urusan aku rebito tawajuh nang makhluk. Lah apakmu gak melok-melok nyocot ae. Lho aku iki gak nyocot. Cuman kula nyampe notok. Urusan jenengan purun utawa mboten. Urusan Anda mau atau tidak dengan ajaran dinut tauhid, monggo. Saya sudah ditegur juga sama Allah, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, lewat surat Al-Baqarah 256. Ajaran yang membebaskan hati dari belenggunya hawa nafsu itu ajaran yang tidak boleh paksakan, nggak boleh Pak. Raimu son, cuman nyampe no. Gak ada hak untuk membuat orang supaya beriman, gak punya hak. Gak boleh. Dan kamu juga gak boleh ngerokon wong. Gak boleh. Wis pokoknya aja kakek cocot sampai notok. Kalau diwingi Pak tentang masalah karomah, kula niki banyak kerwitikan pol. Kula meneng. Tak pikirnya benernya nih. Kok mudun mana? Padahal biasanya apa materi ngaji itu endingnya itu di makom musyahadah. Kok mudun di makom muka? Kalau niku petung dino niku ngeluh Pak ndasku. Mikir masalah iki. Sebelumnya itu.
Iki lho Gusti Allah nggih dagelan apa maneh. Sudah 20 tahun itu tak pendem kok ya diukongkon ongkrah-ongkrah ya apa rek. Langsung Pak, cocotmu ndelokno ngono. Ojo kakean cocot. Sampai no. Nggih pun. Nggih manut mawon. Akhir gak wani Pak, jeragan situk iku nek wis A yo A, B yo B pun. Pun saged nyapa-nyapa. Walaupun resikonya walau karihal musyrikun, walaupun saya dibenci, tetap ini ku sampaikan. Sama dengan ilmu sejati iki. Ilmu sejati ini ilmu tauhid ini. Walaupun saya dibenci siapapun, saya tetap tak sampai. Walaupun saya dianggap sebagai dil, sesat dan menyesatkan, mboten napa-napa. Saya diajarkan sendiri oleh Allah, janganlah kau benci orang yang membenci kamu. Janganlah kau hina orang yang menghina kamu. Janganlah kau sakiti orang yang menyakitimu. Lah terus diem wae, meneng wae. Kasiono maklum memang orang ngerti. Plong Pak Un, aman pisan. Nek ana wong wedok kuwi duwe kepingin ngerabi kok gak gelem, ojo disalahno. Sebab wong wedok iku ya duweni hak untuk memilih. Paham ki maksud kula? Ojo dipaksa. Gak kenek ambek duit ambek dukun. Nah ngoten ya dah. Jikalau cintaku ditolak, dukun bertindak. Ojo Pak. Kok tambah susah tambahan. Wis gak gelem ya ora apa-apa. Ngoten mawon, apa pusing-pusing. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya surat Ali Imran ayat 79 adalah Rasulullah tidak pernah sama sekali memerintahkan umatnya untuk muja-muji beliau. Ini sama mutunya nilainya jenengan menyembah. Tetapi Rasulullah justru menyampaikan untuk memuji, nyembah siapa yang beliau sembah. Itulah yang dimaksud ayat kunu robbaniyina. Sembahlah Allah yang ku sembah. Ini kita versi umat Islam. Sembahlah Tuhan yang ku sembah. Itulah Allah yang ada di dalam diri panjenengan masing-masing. Pun itu mawon apa yang Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini terkait masalah memuji terhadap Allah yang sebenarnya. Itulah yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dalam materi atau di luar materi. Monggo kami persilakan. Ada yang bertanya, terus bagaimana kita membaca sholawat-sholawat itu? Lah ngeten nggih? Nah, iki ati sampeyan ora takon tapi sampeyan ngeten, Pak. Secara jasmani silakan membaca sholawat. Apapun bentuknya sholawat silakan. Tapi dudukkan hati panjenengan itu terhadap Allahnya. Ya.
terhadap Allahnya, yang Allahnya boleh di dalam, boleh di luar Anda. Boleh di dalam Anda, boleh di luar Anda. Sehingga mengapa ada mangkolah yang mengatakan, kau membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi kalau manfaati pada dirimu sendiri. Ya itu maksudnya. Syafaat, jangan sekali-kali hatimu itu punya iman datangnya, sumbernya yang hak memiliki itu makhluk Rasulullah Muhammad. Jangan. Tetap hatimu beriman, itu sumber datangnya syafaat dari Allah. Cuman aja, loh, ngerti ya? Bahasa syariat dilewatkan Kanjeng sami dengan air wau. Gak jauh berbeda. Jasad ketemu jasad, monggo. Hati ruhaniyah sampean, batiniah ketemu urip ruhaniyah, monggo. Mboten masalah. Nek seperti ini. Yang dilarang oleh Allah, jasmani dan rohaniyahmu beriman pada makhluk. Loh niki yang disalahkan. Yang salah yang dikatakan melampaui batas di sini. Padahal Allah dawuh la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Hatimu jangan ada gambar makhluk. Hatimu harus ada hanya illallah. Mekaten. Nggih, lanjut. Tolong mikeni ya. Pak operator mikipun. Operator mana? Wis sampean awur pundi anune cetek-cetekane ngono. Anu-anune inate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tangget Yai. Kula nate mirengaken makalah sebelum Kanjeng Nabi khalwat. Dia melihat dengan ainul basiro umat manusia di kota Mekah itu ada yang berkepala manusia, ada yang berkepala hewan, berkepala sapi tapi badannya manusia bermacam-macam pokoknya ya. Apakah itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makalah itu apabila saya tarik dari kacamata hakikat. Niku Masjidil Haram ya? Nggih. Hakikate Masjidil Haram itu enggak ada tempatnya selain manusia, enggak ada. Kepala hewan itu tadi, terus badan itu di luar Mekah. Di luar Mekah atau di luar Masjidil Haram. Sebab hakikate Masjidil Haram iku ning ati sampean. Ka'bah iku hakikate ning ati sampean. Kalau sudah bersih ati dari perkara perbuatan syirik, baru tahu oh kita masjid hakikate, oh kita Mekah hakikate, oh kita kiblat hakikate. Nek kiblat syariate nggih ning Mekah mriko Pak. Di tengah-tengah Masjidil Haram ada watu kota 4, segi 4. Iku syariate. Lah, mengapa ada manusia berkepala hewan? Nek niki bener, nek masalah tempat tidak bisa masuk kota Mekah, nggak bisa. Di luar Masjidil Haram baru bisa. Dasare ulaika kal an'am balhum azol. Iku sifat manusia, Pak. Sifat karakter kita sebagai manusia itu mempunyai sifat yang persis seperti kal an'am. Sikil papat. Wis sampean artekno sikil papat niku. Ya ora tau suwalan, gitu. Ora tau penggaweane nyekek,
nelek, matek. Sikil papat nih lho Pak ya. Balhum adol. Bahkan lebih jelek daripada sikil papat. Iku maksudnya sifat kita. Sifat kita sebagai manusia kalau belum kenal Allah sejati ini, ya seperti itu. Nyun sewu, ono tonggo, bertuku sepeda motor, hatine awak dhewe sifatnya awak dhewe hasud. Kreditan paling. Apalagi ada jarak karena rame berurusan terus, urusan batas. Atau gak wawuh gara-gara anak. Mesti hati sampean gak seneng melihat tetangga dapat rezeki. Ngekes awak. Ngono iku gak cukup awake dhewe ngomong nang tangga-tanggane. Wis ta, you mean iku wis iki diomong nang liya. Aku ngerti kredit. Lah terus ngomong ngono lha apa sih? Sak wulan kas tangga sampean kali kula tuku mobil Pak roda 4. Ngekes maneh tambahan. Ya cepet baok, cepet mati lho ya nek ngeten terus lho ya. Ya Allah Pak, ya itulah sifat kita. Manakala belum bisa tembus ke Allahnya, siapapun kita, baik saya, jenengan, siapapun, pasti seperti itu. Karena sudah Allah katakan, ulaika utai mengkunu-mengkunu, mereka yang seperti ini, iku kal an'am, sipati koyok sikil papat. Balhum, balik utawi mereka, iku adol, lebih nemen daripada sikil papat. Ya wis. Terus piye carane ngilangi sifat-sifat yang tercela itu? Gampang nek gelem. Rungokno ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, terus resapono, terus lakonono. Pun selesai pun, gampang nek purun. Nek gelem purun trimo gampang. Jadi mekaten Pak. Jadi apakah benar? Tak jawab tidak. Jikalau itu ada di dalam Masjidil Haram, saya tarik dari sisi hakikat. Yes. Terus saya katakan benar manakala yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah fisik. Banyak di sana hati itu Pak, orang-orang yang hati sifatnya seperti gak usah ado-ado ke sana Pak. Ya. Di masjid awak dewe-dewe, kita masjid di rumah-rumah lah. Masjid bangunan loh. Allahu Akbar. Awak dewe dadi panitia nyembelih korban diolehno buntut. Ya apa sih rek? Kok uman buntut? Memang tadinya dapatnya buntut. Apa kok mlebu ning ati? Lho nggih Pak. Kita sebagai amil, sebagai panitia pembagian itu, ya ta? Kita dikasih buntut. Utawa sungu lah. Oleh sungu tok. Kok cilik sih rek? Lho niku apa kok mlebu ning ati? Kadang-kadang ana wong royokan mang ning ngarep sampean. Allahu Akbar. Damput mangsi aku koyo ngono ngene. Lho, apa kok ya ngono iku? Karena memang hati kita belum ketemu Gusti. Is itu, Pak. Memang seperti itu. Sing dibahas hati itu ketika sholat kita di dalam Masjidil Haram atau di masjid kita masing-masing sebagai Baitullah, rumahnya Allah, hati kita pasti isinya adalah duniawiyah. Betul. Kalau saya jawab dari arah situ memang betul. Tapi kalau hati jenengan sudah masjidnya itu ketemu hakikat di masjid, maka gak betul.
mesti hati sampean niku qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mesti jenjem hati sampean tentrem ketemu Allah. Di situ alias khusyuk. Berarti ndase duduk ndas sikil papat, bukan kepala hewan. Niki biasa Pak, konco-konco sing kasapi dibuka Allah, terus sholat di masjid utawa ya apa? Nyawang jamaah akeh sing ndase iku duduk ndas menung. Nggih. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanglet Gus. Ketika holwat niku yang pertama kula niki diparingi mimpi enten cempolong 3 arahe teng langit. Tapi mboten lurus. Cemporo apa cempolong? Cempolong Gus. Kaya pipa paralon gede ngoten niku. Nggih. Cempolong. Nggih, niku enten 3 tapi mboten lurus zigzag. Lah kula dikeken minggah. Mantune di cempolong yang ketiga niku langit niku bolong, peteng ngoten. Enten suara mlebu. Lah kula niki wedi ngoten lho. Engko aku gak balik piye? Halo kula ngoten. Lah matur ngoten binjingi malih nggih Gusti Allah maringi kula isaro kula teng Kasegoro. Lah teng Kasegoro iki enten bolongan gedhe. Nggih kan mlebu. Lah aku kerem gak balik piye? Lah kula ngoten Gus. Lah niku. Nggih, ngoten. Lah salajenging niku mantun niku ketika holwat niku kula kalih Gusti Allah niki nggih mungkin bahasa jenengan dijungkelaken Gus ngoten. Mboten eling niku berkali-kali. Lah pertanyaane niku kula waktu niku diperjalankan teng pundi ngoten Gus. Niku yang pertama. Yang kedua niku ketika kula nerusaken sirul asror kula surung kalih sir. Ketika keluar masuk napas niku Allah dadine kok ku Allah ngoten. Ku ngoten. Terus kula niki tanglet. Dadi aku ni makhluk tasih enten kula tanglet. Kok ku apa yo aku ngoten terus e. Matur ngoten kula niki diilangaken, ilang mboten eling. Begitu kula sadar enten ayat sing biasa jenengan waos wa nahnu aqrabun min hablil warid niku mawon ngoten. Matur ngoten kula kaya dibantingaken ngoten mboten eling dilu ngoten tapiran detik ngoten Gus. Matur nyuwun pencerahane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah biasa ya. Ketika si hamba melakukan kholwat suluk menuju dan bertemu Allah, Allah buka alam kasab, hanya satu tujuannya adalah fitnatun, nguji terhadap kita mau enggak melewati satu jalan yang ekstrim. Saya katakan ekstrim menurut panjenengan piyambak medekake, menakutkan. Iso balik takang. Nek balik engko anakku ya apa? Bojoku ya si enom dan lain sebagainya. Sebetulnya Pak, satu sisi saya katakan itu ulah nafsu yang menghalang-halangi jenengan supaya tidak bisa ketemu Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Tapi satu sisi nafsu olehnya ngalang-ngalangi sapa sing ngongkon. Kembali lagi tauhid kita ya Gusti Allah. Jikalau jenengan purun kembali seperti ini, aku yakin nanti tidak akan takut lagi. Sebab masalah mati iku nek wis teko ya gak iso mundur, gak iso maju. Wis jelas niki. Kalau belum waktunya tetap balik. Kalau sudah waktunya ya wis dikubur. Lah wis waktune pas kholwat penak to jenengan.
enak wis. Tapi manusiawi kita kadang-kadang jikalau masih besar mboten purun. Akhirnya muncullah sifat takut alias wedi. Wis biasa, Pak, ngoten iki. Gak salah. Mboten salah sampean seperti itu, mboten salah. Jikalau jenengan iki tetap berupaya untuk terus melakukan kholwat lagi. Wis, itu yang pertama. Berarti jenengan diperjalankan di makom mukasyafah, itu tadi dibuka kasaf jenengan. Kula kan sering ngomong wis ta sirul asal gecok ono terus. Apapun yang dihadapkan Allah, kalau sirul asal fungsi dalam hatimu, jenengan yakin yang memperjalankan dirimu dan apa makhluk di depanmu itu hanyalah hanya Allah. Lanjut, wa aslimu lahu, itulah bentuk pasrah kita padanya, dan itu lebih baik. Yes. Yang pertama. Terus yang kedua, lali mangkata tulis. Oh iya ya. Sampai nek ngantenan iku biasa lah ngkei janur kuning nggih. Janur kuning. Napa kok gak rawe ya? Niku wonten sindiran filosof dari wali Jawa. Jan itu adalah rahmat. Jan iku miturut syariat jannah, maksudnya surga. Maksudnya ketemu Allah. Kuwi isoke ketemu Allah kudu ana nure. Makane janur. Nur yang dimaksud adalah nur makrifat. Lah, nur makrifat iku akan Allah nyalakan di dalam hati kita manakala jenengan ini selalu berzikir setiap saat dan waktu. Warid akan muncul kalau jenengan selalu wirid. Nur makrifat akan nyala manakala jenengan selalu berzikir setiap saat dan waktu. Zikron kelawan zikir sejatine zikir kathiron tur saukeh-ukeh. Wis. Kuning akan muncul ku sampai anak. Bukan. Kune Allah. Nek wis kune Allah di dalam dirimu muncul, ning akan jernih, bening. Apa? Banyu sing ana njero ati sampean. Mboten baudak. Alam dalam hati sampean iku akan jadi alam yang terang bener. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kegelapan itu akan Allah sikap seiring detik-detik nyalani nur makrifat. Itulah bertemu. Makanya janurku lah. Diteleh ngarepe omah des. Niku mengandung pengertian. Kemantene iki ben ketemu kedamaian, ben ketemu ketentreman, ben ketemu nang Gusti Allah. Lho ngoten lho Pak. Intine wonten mriku. Tapi diartikan, dimaknani, diresapi terus dilakoni. Jarang Pak. Nggih nek biyen. Makane umpama sakniki sampean trapno janur kuning dincepno nang ngarepe omah jelep sampean ngerti. Niki adalah ayat petunjuk. Dilakoni. Dadi maksud akhirnya. Jadi manfaat. Kok gak liyane janur kuning. Janur sing put apa hijau ayo. Blarak utawa sing wis garing-garing niku lho. Kok mesti sik nom-nom janur kuning. Arek nom-nom. Temen loh. Luar biasa. Kau yang belum menginjak tua atau menginjak nikah
dirimu sudah mau kembali datang Gusti Allah. Nek sing tuwek-tuwek balik iku wis lumrah. Wis ngerti arepe bong. Wis ambulem. Jadi mengapa di situ kok gantiku Allah? Nyun sewu, Pak. Allah bersabda di dalam surah Al-Baqarah 257, sing sapa wonge atine iku wis gak ana sakliyane Allah, maka ati sampean dadi padang, boten dadi peteng. Artine sing asale hati kita imannya terhadap makhluk iku gantiku Allah. Sudah benar, Pak. Ya, itulah yang kumaksud. Orang yang sudah kefanaan dirinya makhluk mesti muncul nyatanya itsbatno akunya Allah. Terus yang ketiga, wonten sing ketiga. Ampun, nggih. Nggih, Ibu ada? Ibu ada yang bertanya? Nek ada ngacung, nek mboten balik nang wong lanang maneh. Mboten enten? Nggih pun, Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadhereng ngapunten Gus, derek tanglet. Pada saat kita melakukan dzikir sirul asror, apakah ada tanda-tanda bahwa rasa kita berjumpa dengan Allah yang sebenarnya? Yang kedua, apakah dzikir sirul asror itu sama dengan wukuf qalbi? Matur suwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda untuk bertemu Allah? Iya, Pak. Tanda-tanda yang paling sederhana adalah amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Hati jenengan sudah tidak merasa kalau jenengan yang melakukan. Yang kedua, tatmainnul qulub. Ati sampean ayem. Ketiga, terus siapa yang melakukan? Urip ning awak sampean yang disebut aku Allah. Lah, sebelum ke situ, apakah ada tanda-tanda jasmaninya kita ngejar-ngejar, terus misalnya gerak dewe, atau kita itu ditemukan Kanjeng Nabi, ya, ditemukan malaikat di alam malakut atau yang lainnya, itu tidak mesti. Itu bukan tanda. Bukan tanda dikatakan bertemu Allah. Yang jelas di dalam surat Yunus ayat 62-63, inna auliya Allah, tandane ya napa? Atiku tentrem. Orang ngerti sebab apa, ati sampean tentrem. Bu sebab oleh duit, ya gak. Sebab garwa iki mang mensem, ya gak. Kok ati sampean tentrem? Ternyata setelah hati sampean kefanaan diri panjenengan. Yang tadinya merasa kita yang melakukan, sekarang merasa Allah yang melakukan. Yes. Apakah sirul asr itu sama dengan wukuf kolbi? Wukuf niku apa tak? Mandek kolbiku ati. Jikalau maksudnya wukuf kolbi iku mandeke ati menyang sakliyane Allah, pembahasane mung dateng Allah, bener. Atau di dalam thariqah kalau sudah membahas tentang dzikir nafi isbat, yaiku meniadakan ku makhluk, menetapkan ku Allah. Nafi isbat giniku. Kalau melihat dari sisi lugat muradnya wukuf kolbi, tujuan inti wukuf kolbi hati meniadakan selain Allah. Betul, yaitu sirul asrar. Munculnya dari surat Al-Anbiya 87.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau hati sudah wukuf terhadap selain Allah, maka mesti di dalam hati Anda akan terasa Allah dekat. Walaupun belum bertemu loh ya. Walaupun belum bertemu. Fa ilam takun taro. Apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah alias belum ketemu, setidaknya itu hatimu terasa Allah itu dekat. Sehingga selalu Anda merasa dipantau, dilihat oleh Allah kemana-mana. Sehingga seakan-akan sampeyan ndine kaya ana sliwer. Merasa kaya ana sing melihat. Tapi hati sampean kembalinya pada Allah, bukan wewe gombel lho Pak ya. Tapi ana wong mlaku bengi jithok iki nyengker. Kebanyakan wong iku merasa wewe gombel. Tapi nek ati sampean iku sing bener merasa nang Allah. Ya seperti itu tadi. Orang kalau sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat dan atau Allah itu selalu memantau kita, maka inilah orang nang suatu saat nanti akan anta budallaha ka'annaka lahu taro. Disebut bertemu Allah nantinya. Prosesnya memang begitu. Inggih. Masih ada? Sampun cukup Pak. Bapak Ibu hadirin sik kecapan. Pun ngoten mawon. Mugi-mugi ya ilmu yang Allah fahamkan terhadap kita pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberkahi terhadap keluarga kita sampai ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir bila mana ada kata yang kurang berkenan, kami atas nama pribadi Mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gusan dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah sosok gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.